Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 159. Bapak, Qi, jangan membuatku menebak. Beritahu kami jika Anda mendapat kabar. Chen Yinseng mendesaknya sambil tersenyum. Baik. Qi Kaiwen mengangguk dan berkata, apakah Anda masih ingat kertas ujian yang menakutkan dari tahun sebelumnya? Sebelumnya, saya mengambil kertas ujian untuk Fang Qiu dan dia mencetak 86,5 poin. Terlebih lagi, dia hanya menghabiskan waktu 45 menit untuk ujian. Apa? Mereka semua terkejut ketika mereka mendengar itu. Mereka ingat dengan sangat jelas bahwa kesuraman hasil pada tahun itu belum pernah terjadi sebelumnya. Skor kelulusan dihitung sebagai skor tinggi. Skor tertinggi yang didapat seorang siswa tampaknya hanya lebih dari 80 poin. Dan butuh sebagian besar dari mereka 1 jam penuh untuk menyelesaikannya. Fang Qiu sebenarnya hanya menghabiskan 45 menit dan mendapat 86,5 poin. Mereka benar-benar tercengang. Dia benar-benar hebat seperti itu. Para pemimpin masing-masing universitas terlalu terkejut untuk percaya. Mendengar apa yang dikatakan Qi Kaiwen, Chen Yinseng akhirnya merasa tenang. Melihat tangan Fang Qiu di kertas ujiannya begitu cepat, dia sangat cemas. Lagi pula, pemeriksaan ini terkait dengan kehormatan Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Menurut pendapatnya, Fang Qiu menyerahkan kertas ujian dengan begitu mudah benar-benar sembrono. Namun, karena dia bisa mendapatkan skor tinggi di kertas ujian yang menakutkan tahun sebelumnya. Sepertinya dia harus percaya diri untuk menyerahkan kertas ujian begitu cepat. Kekhawatiran dalam hatinya menurun lebih dari setengah. Tapi Chen Yinseng masih sedikit khawatir. Dia takut Fang Qiu begitu tergesa-gesa sehingga dia membuat kesalahan ketika menjawab pertanyaan. Di ruang pemeriksaan. Setelah menyerahkan kertas ujian, Fang Qiu langsung melangkah keluar dari ruang pemeriksaan. Tepat ketika dia muncul, para siswa dari pengobatan Cina Universitas Jiangjing, yang berdiri di luar ruang pemeriksaan, segera tercengang. Mata semua orang terfokus pada Fang Qiu. Fang Qiu. Seorang gadis yang penasaran berteriak. Fang Qiu menoleh dan melihatnya. Kau sudah selesai. Gadis itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Iya nih. Fang Qiu mengangguk. Melihat itu, semua penonton yang hadir tercengang. Tidak mungkin. Sangat cepat. Tidak perlu 1,5 jam untuk menyelesaikan tes. Tapi itu baru 1 jam. Para penonton semua berdiskusi dengan tidak percaya. Beberapa badan yang sibuk tidak kehilangan waktu untuk menyebarkan berita bahwa Fang Qiu telah keluar dari ruang pemeriksaan. Tanpa keraguan. Pada saat kritis ini, yang paling diperhatikan oleh semua mahasiswa universitas adalah kompetisi pengetahuan mahasiswa baru. Dan hanya karena keprihatinan semua orang, berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh kampus. Posting baru segera muncul di BBS. Putaran pertama ujian tertulis dari kompetisi pengetahuan, Fang Qiu dari universitas kami berjalan keluar dari ruang ujian terlebih dahulu. Hanya butuh 60 menit baginya. Untuk sesaat, semua orang di universitas yang melihat posting itu sangat terkejut. Tapi apalagi, mereka ragu. Kacau. Tidak bisakah Fang Qiu menyerah? Saya telah mendengar bahwa kesulitan ujian ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan mahasiswa tahun kedua dan junior mungkin tidak bisa menyelesaikannya. Bagaimana bisa Fang Qiu keluar begitu cepat? Mungkinkah karena ujiannya terlalu sulit, dia tidak mau menjawab. Tapi itu terkait dengan kehormatan universitas. Bagaimana dia bisa begitu santai? Jangan buru-buru menyangkalnya. Mungkin Fang Qiu telah menyelesaikan kertas ujian. Bagaimana itu mungkin? Ya, pertanyaannya sangat sulit. Bahkan jika Fang Qiu mendapat nilai penuh dalam ujian sebelumnya dan mengambil tempat pertama, tidak mungkin untuk menyelesaikan semuanya. Apakah universitas kita akan kalah lagi? Sayang. Untuk kompetisi pengetahuan terakhir, hasil dari universitas kami sangat buruk. Jika kami peringkat terakhir lagi kali ini, bagaimana saya bisa berani mengatakan bahwa saya seorang mahasiswa Universitas Pengobatan Cina Jiangjing sesudahnya? Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sudah keluar. Bahkan jika dia ingin kembali sekarang, dia tidak bisa. Iya nih. Saya berharap bahwa siswa lain akan mencoba yang terbaik dan membuat skor yang kehilangan Fang Qiu. Para siswa sama sekali tidak optimis tentang Fang Qiu, yang seharusnya mendapat sorakan. Namun, dia tidak punya pilihan. Lagi pula, kecepatan Fang Qiu sangat menakjubkan sehingga orang tidak bisa percaya. Bagaimana dia bisa menyelesaikan kertas tes dalam waktu sesingkat itu? Apalagi skor yang tinggi. Memang benar bahwa hal-hal akan berkembang dalam arah yang berlawanan ketika mereka menjadi ekstrim. Segera. Berita itu diketahui oleh Presiden Serikat Pelajar, Li Qingxi. Sungguh memalukan.
Setelah mendengar berita itu, Li Qingxi segera mendengus dingin dan bersumpah secara diam-diam, ketika kompetisi pengetahuan berakhir, jika Anda tidak bisa mendapatkan hasil yang baik, saya akan beda. Semula, Li Qingxi berencana mencari cara untuk membuat Fang Qiyu pencahar untuk menekan semangatnya sehingga ia akan gagal dalam ujian dan menjadi musuh publik universitas. Namun, dia pikir metode ini terlalu berbahaya setelah itu. Itu sedikit budi. Jadi, dia tidak melakukannya. Sekarang sepertinya lebih baik membiarkannya makan pencahar. Kalau tidak, kita tidak akan kehilangan muka. Sana. Pemeriksaan berlanjut. 15 menit setelah Fang Qiyu keluar dari ruang pemeriksaan. Di ruang pemeriksaan kedua, Han Yuxuan, dari Universitas Pengobatan Cina Jingbei, yang magang untuk Wei Qi, dokter yang sangat terampil dalam pembentukan tulang, berdiri dengan bangga untuk menyerahkan kertas tes di bawah tatapan orang lain. Itu menyebabkan banyak keheranan dan kecemburuan dari para siswa di ruang ujian yang sama. Dia menyerahkan kertas ujian dalam 75 menit. Dalam pandangan para siswa di ruang ujian kedua, itu benar-benar menakjubkan. Dia menikmati mata iri semua orang. Han Yuxuan, yang telah menyerahkan kertas ujiannya, berjalan ke platform sambil tersenyum, menyerahkan kertas ujiannya, dan berjalan keluar dari ruang pemeriksaan. Dia datang ke kabinet tempat tas sekolah ditempatkan di sudut koridor di luar ruang pemeriksaan. Ketika dia akan mengambil tas dan pergi, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu yang tampaknya. Dia mengangkat tas saat dia berbalik untuk melihat guru yang telah memperhatikan tas-tas itu. Dia bertanya dengan percaya diri, "Mes, apakah saya orang pertama yang menyerahkan kertas tes?" Tetapi guru itu menggelengkan kepalanya dan berbisik, "Tidak. Tidak." Mendengar apa yang dia katakan, wajah Han Yuxuan menjadi gelap. "Siapa yang pertama?" Han Yuxuan bertanya saat dia mengerutkan kening. "Fang Qiyu dari universitas kami." Guru itu menjawab dengan suara rendah. Fang Qiyu. Mendengar nama ini, Han Yuxuan tercengang. Sebenarnya dia tidak berharap bahwa orang ini lebih cepat daripada dia dalam menyerahkan kertas ujian. Karena pertanyaannya sangat sulit. Tetapi baginya, itu bukan apa-apa. Lagi pula, majikannya adalah Wei Qi, satu-satunya dari 50 dokter yang sangat ahli di negeri ini. Apakah secara tertulis dari ingatan atau dalam berurusan dengan berbagai pertanyaan yang tidak biasa, ia dapat melakukannya tanpa hambatan. Itu juga hanya karena ini. Dia selalu berpikir bahwa dia harus menjadi orang pertama yang menyerahkan kertas tes. Tapi dia tidak menyangka, Fang Qiyu benar-benar menyerahkan kertas ujian di hadapannya. Ini membuatnya merasa sedikit tidak bisa dipercaya dan tidak bisa diterima. Tapi faktanya sudah ada di sana. Dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Saat dia depresi, dia membawa tasnya sendiri dan akan pergi. Pada saat ini, tiba-tiba sesosok keluar dari ruang pemeriksaan ketiga. Melihat lebih dekat, orang itu jelas adalah Tao Yiran dari Universitas Pengobatan Cina Huizu. Dia ingat dengan sangat jelas bahwa Tao Yiran adalah keturunan keluarga pengobatan Cina, keluarga Tao dan berada di urutan pertama Universitas Pengobatan Cina Huizu dengan nilai penuh dalam ujian. Dengan demikian, ia terpilih untuk berpartisipasi dalam kompetisi pengetahuan. Dia selalu menganggap Tao Yiran sebagai target utama waspada. Lagi pula, orang biasa tidak sebanding dengan dia, yang memiliki dasar keluarga pengobatan Cina. Tapi dia tidak menyangka. Dalam ujian putaran pertama ini, ia memenangkan target kewaspadaannya sendiri, tetapi kalah dari pria lain. Sebenarnya ini kamu. Ketika Tao Yiran, yang keluar dari ruang pemeriksaan, melihat Han Yuxuan, dia sedikit terkejut dan kemudian berkata dengan terkejut, "Kamu layak menjadi murid Master Wei Qi karena kamu telah menyerahkan kertas ujian begitu cepat. Saya mengagumi Anda dan saya bersedia menjadi yang kedua." Mendengar itu, otot-otot di wajah Han Yuxuan berkedut dan kemudian dia berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu yang ketiga." Yang ketiga. Tao Yiran segera tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu. Mungkinkah ada seseorang yang berjalan keluar dari ruang pemeriksaan sebelum Han Yuxuan? Ini tidak mungkin. Maksudmu ada seseorang di hadapanmu? Tanyanya. Iya nih. Han Yuxuan menjawab. Siapa? Tao Yiran buru-buru bertanya, siapa yang begitu mampu sehingga dia sebenarnya lebih cepat daripada kamu dan aku? Fang Qiyu. Han Yuxuan menghela nafas dan berkata. Itu dia. Tao Yiran terkejut. Karena Fang Qiyu tidak memiliki latar belakang dan tidak ada tuan yang kuat untuk mendukungnya. Meskipun pada awalnya, ia juga menganggap Fang Qiyu sebagai pesaing yang kuat, setelah melihat pertunjukan bakat Fang Qiyu, ia secara tidak terlihat memusatkan perhatiannya pada kemampuan menyanyi Fang Qiyu dan lupa untuk waktu bahwa Fang Qiyu berada di tempat pertama Universitas Jiangin Pengobatan Tiongkok. Memikirkannya sekarang, dia secara alami mengerti. Tapi,
Dia masih sedikit terkejut di hatinya. Fang Qiyu tidak memiliki latar belakang. Bagaimana dia bisa meninggalkan Han Yuxuan, murid dari seorang dokter yang sangat terampil dan saya, keturunan keluarga pengobatan Cina. Tepat ketika mereka berdua berbicara. Dari ruang pemeriksaan ketiga, orang lain keluar. Melihat dari dekat. Orang ini jelas-jelas adalah Zhao Yancheng, yang terikat dengan Fang Qiyu untuk tempat pertama dengan nilai penuh di Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Tepat ketika dia berjalan keluar dari ruang pemeriksaan. Zhao Yan memandang Han Yuxuan dan Tao Yiran dengan terkejut dan berkata dalam hati, saya pikir saya akan menjadi yang kedua, tetapi saya tidak berharap bahwa saya yang ketiga. Dia berada di ruang pemeriksaan yang sama dengan Tao Yiran. Ketika Tao Yiran menyerahkan kertas ujian, Zhao Yancheng hanya memiliki beberapa kata untuk ditulis sebelum dia menyelesaikan kertas ujian. Meskipun dia merasa kasihan di dalam hati, dia masih dengan hati-hati menjawab pertanyaan besar terakhir sebelum dia pergi. Dia awalnya berpikir begitu. Tao Yiran sudah cukup cepat. Jika dia tidak bisa menjadi yang pertama, menjadi yang kedua juga sangat baik. Tapi dia tidak menyangka. Dia sebenarnya yang ketiga. Tak perlu dikatakan. Tepat ketika Zhao Yancheng datang dan hendak bertanya, Tao Yiran langsung berkata, kamu bukan yang ketiga. Zhao Yancheng terkejut. Hanya ada 3 orang di sini. Jika saya bukan yang ketiga, di mana saya seharusnya? Siapa yang ketiga? Saya. Tao Yiran menghela nafas sedikit dan berkata, kamu harus bertanya siapa yang pertama. Yang pertama. Zhao Yancheng mengangkat alisnya dan bertanya dengan tak percaya, mungkinkah ada orang yang lebih awal darimu? Keduanya mengangguk pada saat bersamaan. Ada orang yang luar biasa. Zhao Yancheng segera menoleh ke guru di sebelahnya dan dengan hormat bertanya, Mes, bolehkah saya bertanya siapa siswa pertama yang berjalan keluar dari ruang ujian? Berapa banyak waktu yang dia habiskan? Ini Fang Qiyu. Dia seharusnya 15 menit lebih awal darimu. Guru itu menjawab dengan jujur. Mendengar apa yang dia katakan. Bukan hanya Zhao Yancheng. Bahkan Han Yuxuan dan Tao Yiran keduanya terkejut. Dia sebenarnya jauh lebih awal daripada kita. Dengan kata lain, Fang Qiyu hanya menghabiskan 1 jam untuk menyerahkan kertas ujian. Han Yuxuan bertanya dengan takjub. Ya, itu terjadi 1 jam ketika dia keluar. Guru itu mengangguk. Mendengar itu, mereka bertiga tercengang di tempat dan tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Zhao Yancheng tidak berharap bahwa yang pertama sebenarnya adalah Fang Qiyu dari universitasnya. Dia berpikir bahwa dia adalah yang pertama di universitasnya. Karena dia tidak bisa lebih cepat daripada mahasiswa dari universitas lain, yang lain dari UJCM tidak bisa lebih cepat secara alami. Tetapi tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa Fang Qiyu. Zhao Yancheng mengulangi nama ini di dalam hatinya dan dia merasa telah menemukan lawan yang kuat. Pada saat ini, Jiang Mengji dan Jiang Miaoyu, yang berada di ruang pemeriksaan kedua dan ruang pemeriksaan ketiga secara terpisah, keluar dari ruang pemeriksaan pada saat yang sama. Tepat ketika mereka berjalan keluar dari ruang pemeriksaan. Keduanya saling menatap. Melihat satu sama lain, mereka berdua terkejut pada awalnya dan kemudian mereka berdua tersenyum ketika mereka saling memandang. Melihat kedua gadis itu keluar, Tao Yiran segera berkata dengan misterius, apakah kamu tahu siapa yang pertama? Kamu. Jiang Mengji menjawab. Karena mereka semua berada di ruang pemeriksaan ketiga, Jiang Mengji tahu waktu yang digunakan Tao Yiran dan Zhao Yancheng. Jadi, dia menjawabnya langsung seperti apa yang dia pikirkan. Tapi Jiang Miaoyu menatap Han Yuxuan karena hanya dia menyerahkan kertas tes lebih awal darinya di ruang pemeriksaan kedua. Haha, tebakan salah. Ini adalah Fang Qiyu. Tao Yiran berkata sambil tersenyum, aku tidak menyangka bahwa berlian memotong berlian. Saya juga tidak berharap bahwa saya benar-benar kehilangan dia. Itu dia. Jiang Mengji tersenyum manis. Itu dia. Jiang Miaoyu juga tersenyum. Keduanya juga sangat senang untuk Fang Qiyu. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 160. Di sini, di ruang rapat. Waktu hampir habis. Semakin banyak siswa yang menyerahkan makalah ujian mereka terlebih dahulu. Zhang Guodong, yang telah menonton monitor, berkata sambil tersenyum. Terlepas dari psiko, Fang Qiyu. Sejauh menyangkut situasi saat ini, muridnya adalah orang ketiga yang keluar dari ruang ujian. Hasil ini tidak buruk. Ya, meskipun kertas ujian sangat sulit, mahasiswa baru sesi ini sangat potensial. Jiang Hai juga tersenyum. Han Yuxuan dari universitasnya adalah yang kedua yang menyerahkan kertas tes dan Jiang Mengqi yang kelima. 2 dari 9 siswa berada di 5 besar dalam menggunakan waktu. Bagaimana mungkin dia tidak tersenyum? Adapun pemimpin lainnya.
Mereka tidak bisa tersenyum. Pada saat ini, Chen Yinseng juga membungkuk. Melihat dari dekat, dia menemukan bahwa 3 dari 6 orang yang menyerahkan kertas ujian sebenarnya dari universitasnya, jadi dia sangat senang. Meski dia sangat senang, Chen Yinseng tidak menunjukkannya. Sebagai gantinya, dia berkata dengan tenang sambil minum teh, tampaknya para siswa sesi ini masih sangat baik. Mendengar itu, para pemimpin universitas lain diam-diam mengerutkan bibir mereka dan tidak ada yang menjawab kata-kata Chen Yinseng. Biarkan parade Anda menghilang di udara. Segera setelah itu, semakin banyak siswa menyerahkan kertas ujian mereka di muka. Batas waktu pemeriksaan adalah 90 menit. Bahkan jika hanya ada 1 menit tersisa sebelum akhir ujian, itu dianggap sebagai menyerahkan kertas ujian terlebih dahulu. Meskipun pada awalnya, Universitas Pengobatan Cina Jiangjing berkinerja sangat baik. Secara keseluruhan, para siswa dari Universitas Pengobatan Cina Jiangjing yang menyerahkan kertas ujian terlebih dahulu adalah yang paling sedikit. Hasil ini membuat Chen Yinseng, yang awalnya diam-diam bahagia, terlihat mengerikan. Sebaliknya, para pemimpin universitas lain yang semula tampak suram secara bertahap terlihat lebih baik ketika siswa masing-masing menyerahkan kertas ujian. Waktu berlalu dengan cepat. Waktu pemeriksaan 1,5 jam berakhir. Banyak siswa yang belum menyelesaikan kertas tes hanya bisa berhenti menulis dan menyerahkan kertas. Segera, semua orang keluar dari ruang pemeriksaan. Kelompok masing-masing universitas dibagi lagi. Bukankah pertanyaan-pertanyaan ini terlalu sulit? Ya, jika aku bisa mendapatkan skor kelulusan, aku akan puas. Ini sama sekali tidak pada tingkat ujian yang sama di universitas saya. Ini sangat sulit. Pada awalnya, semua siswa berbicara tentang kesulitan ujian ini. Namun beberapa saat kemudian, perhatian mereka telah bergeser dari pertanyaan ke peserta. Tao Yiran, karena kamu menjawab pertanyaan begitu cepat, kamu harus menjadi yang pertama kali menggunakan. Seorang mahasiswa dari Universitas Pengobatan Cina Huizhou bertanya pada Tao Yiran. Sayang, saya telah gagal memenuhi harapan Anda karena saya bukan yang pertama. Tao Yiran tersenyum pahit. Siapa itu? Seseorang bertanya lagi. Fang Qiu. Seorang mahasiswa dari Universitas Pengobatan Cina Huizhou, yang berada di ruang pemeriksaan yang sama dengan Fang Qiu, berkata, dia terlalu abnormal. Saya sangat dekat dengannya. Dari saat ujian dimulai, saya belum melihat tangannya berhenti. Dia terus menulis dan menulis. Setelah menulis selama 1 jam, dia akhirnya berhenti. Tapi saya tidak menyangka dia langsung menyerahkan kertas ujian. Mendengar ini, mahasiswa lain dari Pengobatan Cina Universitas Huizhou semuanya terkejut. Luar biasa. Di sisi lain, universitas lain juga berbicara tentang dia seperti orang gila. Karena ada 3 siswa dari setiap universitas di ruang ujian yang sama dengan Fang Qiu, kecepatan abnormal Fang Qiu dengan cepat menyebar ke telinga setiap peserta yang mengikuti ujian, yang membuat peserta dari masing-masing universitas sangat terkejut. Itu juga menyebabkan kewaspadaan dan semangat juang mereka. Tapi Fang Qiu, fokus perhatian semua orang, telah menemukan tempat terpencil untuk membaca buku. Dia benar-benar tidak tahu kecepatannya yang cepat akan menyebabkan diskusi yang panas. Pada prinsipnya, selama 1 jam setelah akhir ujian, sudah waktunya bagi para guru untuk memperbaiki kertas ujian. Pada saat ini, para pengunjung dari Pengobatan Tiongkok Universitas Jiangjing secara bertahap bubar. Para peserta dari semua universitas juga setuju untuk pergi ke ruang pertemuan besar untuk beristirahat. Segera, setelah 1 jam, koreksi makalah uji telah selesai. Statistik hasil keluar. Itu dikirim ke ruang pertemuan di mana para pemimpin universitas sekaligus. Pemimpin, hasilnya sudah keluar. 9 guru dari berbagai universitas berjalan ke ruang rapat dengan membawa kertas ujian yang diperbaiki dan salah seorang guru mengambil transkrip tersebut. Siapa yang ada di tempat pertama? Jiang Hai segera bertanya. Siapa yang ada di tempat pertama? Zhang Guodong juga bertanya. Para pemimpin lain, pada saat yang sama, semua bergegas untuk bertanya. Meskipun Universitas Pengobatan Cina Jiangjing telah mengambil keuntungan besar dalam waktu pemeriksaan, dengan tidak adanya poin yang sama, waktu bukanlah kunci untuk pemeriksaan. Yang paling penting adalah skor. Apa gunanya puasa? Skor adalah yang paling penting. Semakin cepat dia melakukannya, semakin mudah salah. Semua pemimpin mengharapkan siswa mereka menjadi 1. Adapun Fang Qiu, mereka tidak berpikir bahwa dia bisa mendapatkan tempat pertama karena dia menjawab begitu cepat. Chen Yinseng juga sangat khawatir, tetapi satu-satunya siswa yang bisa dia pikirkan adalah Fang Qiu. Guru memegang transkrip berbicara pada saat ini. 1 adalah Fang Qiu. Siapa?
Para pemimpin universitas tidak percaya sama sekali. Mereka merasa bahwa mereka salah mendengar. Fang Qiyu, mahasiswa Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Fang Qiyu. Guru itu menjawab lagi. Mendengar itu, Chen Yinseng mengambil kelopak matanya, melirik puas pada pemimpin yang tertegun, dan tertawa bahagia. Tetapi para pemimpin universitas lain semua tertegun. Dia adalah orang pertama yang menyerahkan kertas tes dan masih bisa mendapatkan tempat ujian pertama. Apa yang harus kita lakukan? Apakah dia masih manusia? Pada saat ini, Jiang Hai memikirkan sesuatu dan buru-buru bertanya, berapa skor Fang Qiyu? Menurutnya, Han Yuxuan menghabiskan 15 menit lebih dari Fang Qiyu, jadi dalam hal menjawab pertanyaan, jawabannya harus lebih akurat daripada Fang Qiyu. Demi hak, Han Yuxuan harus mengambil tempat pertama. Bisakah Han Yuxuan bermain di bawah par dan menjawab beberapa pertanyaan dengan salah? 100 poin. Penuh dengan tanda. Mendengar pertanyaan Jiang Hai, guru yang memegang transkrip menjawab segera. Mendengar ini, para pemimpin universitas yang hadir, termasuk Chen Yinseng, bahkan lebih terkejut. Penuh dengan tanda. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana mungkin? Serangkaian pertanyaan ini lebih sulit dari yang ada pada tahun sebelumnya. Bagaimana mungkin ada siswa yang mendapat nilai penuh? Iya nih. Dan dia hanya butuh 60 menit untuk menyerahkan kertas ujian. Apakah Anda salah? Luar biasa. Berbagai pertanyaan mengejutkan tersebar. Kami telah membawa kertas ujian dan transkrip. Anda dapat melihatnya secara langsung. Seperti kata mereka. Kesembilan guru yang mengoreksi kertas tes meletakkan kertas tes dan transkrip di atas meja rapat. Para pemimpin universitas segera pergi untuk melihat transkripnya. Semua orang tidak peduli dengan kertas ujian. Karena kertas ujian dikoreksi oleh para guru dari 9 universitas. Sangat tidak mungkin untuk memiliki kesalahan koreksi karena selembar kertas ujian dikoreksi oleh semua 9 guru. Dalam transkrip, peringkatnya jelas dalam sekejap. Tempat pertama, Fang Qiyu, 100 poin. Tempat kedua, Han Yuxuan, 93 poin. Tempat ketiga, Su Zimo, 92 poin. Tempat ketiga lain, Tao Yiran, 92 poin. Tempat kelima, Wang Zixing, 89 poin. Tempat kelima lainnya, Zhao Yancheng, 89 poin. Tempat ketujuh, Jiang Miaoyu, 88 poin. Tempat ketujuh lainnya, Jiang Mengji, 88 poin. Tempat kesembilan, Ruan Xijing, 87 poin. Melihat transkripnya, Chen Yinseng, Jiang Hai, Song Wenhua, dan Zhang Guodong semuanya tersenyum. Para siswa dari 4 universitas mereka benar-benar menduduki 10 besar dan 2 dari mereka terikat untuk tempat pertama. Selain UJCM, orang yang paling puas adalah Jiang Hai karena murid-muridnya Han Yuxuan dan Jiang Mengji, masing-masing mendapat tempat kedua dan kelima, yang sudah sangat bagus. Zhang Guodong dan Song Wenhua juga sangat puas. Setidaknya, dari transkrip, siswa mereka telah di atas angin. Para pemimpin universitas lain semuanya tampak muram. Seperti kata pepatah, beberapa orang bahagia sementara beberapa mengalami depresi. Selalu ada skor tinggi dan skor rendah dalam ujian. Setelah beberapa saat, baiklah. Setelah para pemimpin universitas melihat semua peringkat, Chen Yinseng berkata, poskan transkrip dan biarkan peserta pergi dan melihatnya sendiri sehingga kita tidak perlu mengumumkannya di depan umum. Para pemimpin universitas mengangguk setuju. Transkrip dengan cepat ditempel di papan pengumuman universitas. Semua peserta datang untuk melihat hasilnya. Tempat pertama, Fang Qiyu, 100 poin. Para peserta dari semua universitas di sekitar papan pengumuman, semua terkejut ketika mereka melihat No. 1. Dewaku. Orang ini luar biasa. Hanya butuh 60 menit, tetapi ia juga bisa mendapatkan nilai penuh. Saya mengaguminya. Tao Yiran sangat terkejut, tetapi dia tidak iri ketika mengatakan itu. Sebagai gantinya, dia tersenyum dan secara resmi menempatkan Fang Qiyu di posisi lawan kuat pertamanya. Penuh dengan tanda. Han Yuxuan melihat skor Fang Qiyu dan mengangkat alisnya sedikit. Meskipun berada di posisi kedua, dia sangat tidak bahagia. Mereka sebenarnya memiliki selisih 7 poin. Apa yang menyebabkan kesenjangan 7 poin? Apakah ini pertanyaan dikte terakhir? Saat ia berpikir, Han Yuxuan berbalik dan pergi tanpa ekspresi. Luar biasa. Fang Qiyu secara tak terduga mendapat nilai penuh dari kertas ujian yang sulit. Ruan Xijing, seorang gadis yang lembut dan pendiam, melihat transkrip di papan pengumuman, menatap nama Fang Qiyu dengan gembira dan bergumam pada dirinya sendiri, jika orang ini berada di universitas yang sama dengan saya dapat belajar darinya dan tingkatkan nilaiku. Ini tidak mudah.
Butuh begitu banyak waktu dan energi, tetapi saya hanya mengambil tempat ketiga. Su Zimo tersenyum tipis sambil menggelengkan kepalanya. Dari tampilan dan kata-katanya, sepertinya dia tidak terlalu peduli tentang itu. Bapak, Fang. Benar saja, Anda selalu memberikan tanah kepada saya. Ketika Jiang Mengji melihat transkripnya, dia tidak memeriksa nilainya sama sekali. Sebagai gantinya, dia tersenyum ketika dia menatap Fang Qiyu, yang telah mengambil tempat pertama. Fang Qiyu. Wang Zixing mengerutkan kening dan melihat transkrip itu dengan tatapan serius. Mengapa? Han Yuxuan adalah murid dari seorang dokter yang sangat terampil. Su Zimo dan Tao Yiran keduanya adalah keturunan keluarga pengobatan Cina. Saya yakin jika saya kalah dari mereka. Tapi siapa kamu? Dia tidak memiliki latar belakang. Mengapa saya harus kehilangan dia? Saya sudah membaca buku medis sejak saya masih kecil. Mengapa dia lebih baik dari saya karena dia beralih ke profesi pengobatan Tiongkok? Dia menjadi lebih dan lebih bersemangat, lebih dan lebih marah saat dia memikirkannya. Wang Zixing langsung berbalik dan pergi setelah mendengus dingin dengan wajah muram. Pada saat ini, mahasiswa lain dari Universitas Pengobatan Cina Jiangjing juga datang untuk melihat transkrip itu dengan rasa ingin tahu. Ketika mereka melihat Fang Qiyu berada di tempat pertama, para siswa ini segera merasa senang dan bahagia. Beberapa dari mereka bahkan mengambil foto transkrip secara langsung dan mempostingnya di kampus BBC. Ketika posting dikirim, terlebih lagi, berita itu disebarkan dari mulut ke mulut di antara para siswa di universitas. Segera, itu menimbulkan sensasi besar di universitas. Posisi pertama, penuh dengan tanda. Fang Qiyu terlalu luar biasa. Dia telah memenangkan penghargaan untuk universitas kami. Haha, tempat pertama. No. Satu adalah dari UJCM kami. Apa yang kulihat? Saya curiga bahwa Fang Qiyu menyerahkan kertas ujian 60 menit setelah ujian dimulai karena kertas ujian sangat sulit sehingga dia menyerah. Tapi sekarang apa yang saya lihat? Luar biasa. UJCM tidak terkalahkan. Fang Qiyu tidak terkalahkan. Tolong tenanglah. Meskipun Fang Qiyu telah menempati posisi pertama, hasil keseluruhan universitas kami masih terbelakang. Mereka masih harus terus bekerja keras.